Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisan Pradana dengan NRP 21/2022-10. Izin mempresentasikan tentang metode membangun untuk mata kuliah struktur konstruksi tinggi. Yang pertama ada data proyek, yaitu untuk proyek ini merupakan proyek bangunan komersial yang berupa kantor sewa. Bangunan ini memiliki luas tanah kurang lebih 10.000 meter persegi dan memiliki lokasi di Jalan Gatot Subroto. Untuk metode membangun yang digunakan adalah bottom up, di mana konstruksi dimulai dari lantai paling bawah dan dilanjutkan hingga lantai paling atas. Langsung ke bagian yang pertama, yaitu ada persiapan dokumen tender. Untuk persiapan dokumen tender ini terdiri dari beberapa proses. Yang pertama itu ada proses lelang konstruksi, yaitu penawaran pekerjaan proyek kepada perusahaan yang kemudian akan menjadi kontraktor. Proses lelang, maka pengumumannya akan diumumkan untuk kontraktor yang memenangkan lelang dan akan menjadi kontraktor pada proyek ini. Kontraktor yang memenangkan lelang maka harus menyiapkan dokumen tender berupa gambar kerja, BOQ, aspek teknis, jadwal pekerjaan, tenaga kerja, sertifikat, alat berat, dan kelengkapan K3. Yang pertama ada pekerjaan persiapan yang terdiri dari pengurusan surat izin membangun, pengukuran dan pemetaan tanah dan juga peletakan benchmark, terus kemudian ada pembersihan lahan konstruksi dan juga persiapan fasilitas-fasilitas pada site yang berupa papan proyek, direksi kit, gudang material, gudang perlengkapan, toilet, rumah utilitas, barak kerja, dan juga rumah kelengkapan ketiga. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan substructure, di mana substructure itu merupakan bagian bangunan yang berada di bawah tanah seperti dinding penahan tanah, pur, seluf, dan juga fondasi. Ini perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu metode pekerja, kelengkapan K3, kualitas proyek, dan juga berita acara. Tahap selanjutnya itu ada pengukuran ulang tanah untuk penempatan boplank dan juga titik-titik lainnya dari titik benchmark, yang kemudian akan dilanjutkan oleh penggalian tanah dan dilanjutkan lagi oleh pemasangan dinding penahan tanah yang berupa second pile. Setelah pemasangan dinding penahan tanah, maka bisa dilanjutkan ke penggalian untuk sloof dan juga bisa memasang tiang panjang. Setelah tahap pekerjaan pada substructure sudah selesai, maka bisa dilanjutkan ke upper structure. Untuk upper structure sendiri merupakan struktur bangunan yang berada di atas tanah, yang terdiri dari plat lantai, balok, kolom, dan juga berbagai komponen lain. Pada proyek ini untuk material yang digunakan bagi kolom dan juga balok terdiri dari dua jenis, yaitu beton bertulang dan juga struktur baja. Untuk beton bertulang itu terdapat pada lantai basement 3, basement 2, dan juga basement 1. Untuk podium 1, podium 2 sampai lantai paling atas menggunakan struktur baja. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan melaksanakan konstruksi untuk struktur beton bertulang, yaitu pada bagian basement 3, basement 2, dan juga basement 1. Pada proses ini semua dapat dilakukan secara bersamaan dengan shear wall yang digunakan untuk core. Setelah selesai melaksanakan pekerjaan untuk beton bertulang, maka bisa dilanjutkan ke struktur baja, yaitu dengan yang paling pertama harus menyiapkan pedestal di bagian bawah, yaitu sedikit bagian yang menonjol dari kolom ton yang digunakan untuk sambungan ke struktur baja. Untuk pekerjaan konstruksi struktur tersebut bisa juga dibarengi dengan pekerjaan jaringan seperti jaringan air bersih, air kotor, air hujan, maupun jaringan listrik dan juga tata suara. Jika pekerjaan struktur suatu lantai sudah selesai dikerjakan, maka bisa dilanjutkan ke lantai berikutnya. Nah, saat konstruksi pada lantai berikutnya dilaksanakan juga dapat dibarengi dengan konstruksi untuk pekerjaan arsitektural pada lantai sebelumnya, di mana pekerjaan
arsitektural yang bisa dilakukan bersamaan, yaitu di antara lain pekerjaan dinding, pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, pemasangan pintu dan jendela, dan juga pemasangan curtain wall. Untuk curtain wall pada bangunan ini menggunakan sistem curtain wall yang per unit yang dipasang pada rangka yang sudah ada. Jadi bukan digantung karena masih terpisah oleh balok dan juga plat lantai. Jadi untuk curtain wall itu sendiri dipasang terlebih dahulu untuk rangkanya dan selanjutnya dipasang per unit menggunakan kren. Setelah pekerjaan-pekerjaan tersebut telah selesai, maka bisa dilanjutkan dengan pekerjaan finishing, yaitu pengecatan dinding, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan alat-alat elektrikal seperti lampu, AC, speaker, dan lain-lain, dan juga bisa dilanjutkan dengan pemasangan alat kebakaran dan juga sanitari. Setelah pekerjaan arsitektural dan EP sudah selesai, maka bisa dilanjutkan dengan pekerjaan finishing berupa pekerjaan interior, pekerjaan landscape, dan juga finishing lainnya yang perlu diselesaikan untuk operasional gedung tersebut. Semua pekerjaan sudah siap dan bangunan sudah layak untuk dipakai, maka akan dilakukan pekerjaan penyerahan, yaitu dengan pengecekan ulang pekerjaan kontraktor, perbaikan ulang, dan juga serah terima kunci dari kontraktor ke pemilik bangunan. Setelah penyerahan kunci bangunan yang disertai juga dengan gambar kerja dan juga dokumen-dokumen lainnya, maka pekerjaan pada bangunan ini sudah selesai. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi metode membangun untuk mata kuliah konstruksi 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.